Utsukushi Saigo Kazari Tsukeru Himaga Arunara Saigo Made Utsukushi Ikyo Janai ka. Onna no jinsei wa kekkon shite kara hajimaru. Otoko no jinsei wa kekkon shite kara owaru. Shizumu you ni tokete yuku you ni tudung tung tung tudung tung tung tung. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhuu. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran calon bapak. Sesaat lagi mas-mas yang satu ini akan menjadi bapak. Ada Husni Tamrin. Maksud saya kan identitas banyak ya. Kenapa yang diungkap calon bapak ya, gitu. soalnya yang ada di kepala Isunnya itu. Soalnya istri Ira ada di depan mata Isun. Waduh. Husni Tamrin biasa dipanggil Hutam. Itu tuh kenapa awalnya bisa jadi Hutam? Siapa gitu yang ngawitin? Teman STM sih dulu, teman STM. Iya, terus Hutam gitu. Berarti iya, terus jadi waktu STM ada satu orang yang suaranya lantang dan didengar banyak orang gitu. Dia manggil saya Hutam, yang lain tuh Hutam. Oh, ikutan. Gitu. Oh, jadi dia tuh ini apa namanya? Provokator lah, provokator. Kirain tuh kayak icon gitu loh misalnya. Iya, bahasa bagusnya icon. Emang Ira STM? STM, boy. STM Neper. SMK Negeri 1. Iya. Oh iya? Tidak ada potongan STM ya? Kok Isun baru tahu sih jurusan mesin waktu itu. Oh, jurusan mesin. Tiba-tiba berbelok ke Jepangan. Ya kan saya justru bisa ke Jepang karena di STMX. Oh, tadinya pas mesin itu? Iya, jadi di STM saya itu dulu ada seleksi buat magang ke Jepang. Saya ikut tuh, kebetulan lolos. Oh, jadi pas Ira ke Jepang tuh zaman STM itu tuh? Iya, lulus STM langsung membuang masa muda dan pergi Romusa selama 3 tahun. 3 tahun di Jepang. Dia tuh kalau opening biasanya, saya nih 3 tahun di Jepang kayak gitu. Emang tapi itu beneran ya, Hud? Beneran, emang 3 tahun di sana. Ngapain aja? Sebenarnya kerja di sana itu. Kerjaan kita yang magang di sana tuh sama persis sama kayak kerjaannya orang Jepang, cuma judulnya magang. Supaya apa tahu? Supaya bayarannya murah. jadi apa ya? Oh, judulnya magang. Itu supaya kita dibayarnya jauh lebih murah dari tenaga kerja gitu. Padahal tapi kerjanya sama karyawan-karyawan di sana. Sama, malah beberapa kasus orang Indonesia tuh kerjanya lebih capek dari orang Jepang. Oh, beneran Romusa banget ya, Romusa masa kini gitu. Bedanya sekarang, kalau dulu kan Jepang yang kesini untuk meromusa ya, sekarang kita yang kesana untuk diromusa. Iya, jadi kita menyerahkan diri Romusa. Berarti teknik mesin. Terus di Jepangnya ngapain kerjaannya? Di pabrik bangunan. Buat ini mendeteksi gempa-gempa gitu. Jadi kalau bangun ini masuk ke beat stand up jadi. Ya nggak apa-apa sekalian stand up. Sekalian mengasah ini apa namanya, jadi, yang lama-lama punchline. Di Jepang itu kan rumah itu kebanyakan emang anti gempa ya, karena di sana itu emang banyak gempa yang kecil-kecil gitu. Enggak ada punchline, udah itu aja. Itu nungguin gitu. Jangan nungguin lucu. Kirain ada lucunya gitu. Iya, dan saya tuh kesana tuh beberapa bulan setelah kejadian yang tsunami besar itu, 2011 akhir itu. Jadi emang waktu itu banyak rumah yang rusak. Jadi kita banyak lembur waktu itu. Jadi pas kesana benar-benar kerja keras banget ya pas Ira kesana tuh. 4 jam, lembur 4 jam, pulang tuh jam setengah 10 gitu. Berarti bahasanya juga udah bahasa Jepang? Ya, jadi sebelum kita magang ke sana emang harus pelatihan dulu. Waktu itu saya pelatihannya 4 bulan. Pelatihan bahasa Jepang? Iya, benar-benar dari nol sampai bisa komunikasi. Berarti emang Ira tuh belajar bahasa Jepangnya baru di situ? Iya. Enggak dari kecil gitu suka? Enggak. Kalau dari kecil paling suka kartun-kartun Jepang aja gitu. Oh, tapi bahasanya enggak mempelajari gitu? Sama sekali enggak, baru di situ belajar. Oh, baru belajar situ. Cepet enggak sih 4 bulan udah mulai menguasai gitu? Kalau apa ya, 4 bulan itu intens. Jadi pagi dari jam 8 sampai jam 5 itu kita belajar bahasa Jepang. Ada gurunya ya, sensei disebutnya, ada senseinya. Terus malam tuh kita dikasih tugas lagi. Jangan tidur sebelum jam 10, itu benar-benar ngerjain tugas. Jadi emang sudah dididik Romusa tuh seperti ini. Romusa dari di Indonesia pas masih di Indonesia ini.
Biar Iya. nggak kaget gitu Biar Ire nggak pas di kaget. Jepangnya. Biar nggak kaget. Jadi 4 bulan tuh kalau kita belajar bahasa Jepangnya 1 jam misalnya per minggu ya dikali aja. Sebenarnya lama juga gitu, nggak cepat. Nggak cepet segitu tuh emang standar. Emang Tapi emang standar. Iranya suka Jepangan gitu ya. Maksudnya kan kalau orang yang nggak suka kayak duh susah kayak gitu tuh, males gitu. Iya, karena saya suka jadi mungkin rasa lebih enak aja sih. Jadi lebih enjoy gitu Yoi. ngejalaninnya. Jadi Hutam nih kalau bawa materi stand up juga di Jepangan terus ya. Apa Jadi sih istilahnya itu Jepang. persona ya? Persona. Personanya emang personanya. Dibuat-buat banget tadi sekarang mah Persona masa hentai. bodoh. Oh, kenapa hentai? Soalnya di sini anak-anak multimedia suka bahasnya itu Isa, Limat gitu, ilustratornya tuh. Emang Terus- duitnya gede sih gambar-gambar kayak Iya gitu. gambar-gambar yang kayak gitu-gitu kan, yang wow gitu. Oh ya harus Isun contohin. Terus akhirnya kuliahnya lanjut Lanjut Ke kuliah di sini sastra ke sastra Jepang. Jepang. Supaya gampang sebenarnya. Eh, karena udah bisa bahasa Jepang kan. jadi Udah udah bisa ada Jepang. dasarnya gitu Iya, kan. biar gampang aja. Saya benci tantangan hidup saya. Oh jadi kayak ngelanjutin aja ya. Iya, jadi yang gampang-gampang aja dah. Tapi nggak lulus nggak sih? Ra? Udah Lulus, selesai. Udah wisuda. Oh, salah. Kirain perasaan sempet yang kayak udahan gitu nggak sih, belum Iya, selesai belum kuliahnya selesai, Ira, tapi Ira kerja udah menggawe. sekarang. Oh sekarang udah selesai. Udah sekarang. Soalnya nggak ada updatean Ira wisudaan gitu. Hud. Iranya aja nggak lihat. Emang lulus beneran? Oh beneran. Saya tuh magang di Jepang 3 tahun, kuliah sastra Jepang. Sekarang kerja jadi penerjemah juga bahasa Jepang. Oh Jadi kerjanya juga hidup saya tuh penuh dengan di Jepang. di Jepangan. Tapi Orang Ira Jepang kalah Jepang sama saya kayaknya. Ira yang lebih Jepang gitu dari orang Jepang gitu ya. Iya, Jepang nggak ada kuliah sastra Jepang kan. Sekarang di Cikarang ya jadi penerjemah bahasa Jepang. Iya. Itu kalau penerjemah gitu ngapain sih, Hud? Ya, jadi ada orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Orang Jepang yang nggak bahasa Inggris ketika dia komunikasi dengan orang lokal kan butuh penerjemah. Nah, saya tuh penerjemah namanya tuh lebih ke interpreter. Interpreter tuh penerjemah lisan gitu. Jadi dia ngomong bahasa Jepang, saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Real time langsung. Berarti Ira harus mempelajari bahasa Inggrisnya juga bisa dong. Bahasa Inggris. Kayak Jepang, Inggris, Indonesia gitu kan. Ya, Inggrisan Inggris bisa dikit lah. Dikit. Terus pernah nggak disalah-salahin gitu? Kalau Jadi dicurigain sebenarnya ngomong Jepangnya ini tapi Ira, ih sebelum orang ini tau gak sih dia tuh tadi ngomongnya ini. sebaliknya justru saya tuh selalu menghaluskan. Oh. Karena orang Jepang saya tuh kan dia dulu istilahnya tuh orang gemba ya. Orang gemba tuh orang lapangan gitu. Pekerja fisik lah. Jadi dia tuh emang di Jepang tuh kalau yang kerjanya di pabrik di gemba gitu cenderung kasar kan orangnya. Ngomongnya. Iya. Nah, saya tuh kerjaan saya tuh yang menghaluskan. Jadi pas dari sininya ngomongnya apa? Iya. Ngomongnya ada kirik-kiriknya misalnya yang dari sininya. Tapi ada kesininya enggak gitu. Iya, kayak misalnya dia bilang, kamu tuh di sini nggak ada gunanya, itu saya terjemahinnya dia pengen kamu lebih bersemangat lagi di sini kayak gitu. Kayak gitu. Kok nggak Hutam banget ya? Itu demi perdamaian dunia. Nggak kan Hutam tuh identiknya. Jadi job desk utama saya sebenarnya bukan menerjemahkan dunia, menjaga perdamaian antara lokal dan Jepang. Jadi biar nggak, ya padahal mah tinggal di ituin aja. Nanti kan orang Jepangnya, kok ini biasa aja sih saya ngomong kayak gini. Masalahnya di sini bos saya justru malah wah asik nih bisa ngehalusin gitu. Jadi dia semakin suka-suka kalau ngomong. Semakin kasar. Iya, karena dia ngerasa santai udah ada yang ngehalusin ini. Jadi Gitu. Hutam ngerti gitu ya gimana nyampein ke Iya, orang makanya saya ke Indonesianya. anak stand up Cirebon jahat itu karena emang kebenciannya nyetak. Saya keluarin di sini. Tapi kan Ira di stand up Cirebon jahatnya dari dulu sebelum Ira jadi penerjemah Jepang. Emang Ira udah jahat dari lahir, Hud. Nggak jahat saya. Isun mau bahas ini, Hud. Akun Instagram Ira. Akun ini mahasiswa Sasjep. Mahasiswa Sasjep. Iya. Akunnya followersnya baik banget, beli. Enggak dong. Bisa dilihat akun Instagram yang followernya beli atau enggak tuh. Kalau suatu akun interaksinya ya, entah itu like atau komen itu
minimal 2% lah, 2-10% itu berarti akunnya followernya benar bukan beli. Bukan fake ya. Kecuali ada akun nih followernya 7 juta tapi yang like yang komen cuma 12 misalnya. Nah itu yang Nah kayak itu gitu. mencurigakan ya. Mencurigakan. Nah Isun tuh kalau lihat postingan itu kan akun pribadi ya. Iya. Maksudnya bukan akun yang ada adminnya gitu loh. Bukan akun konten. Iya, bukan nggak ada adminnya, nggak dipanggil min juga kan. Isun tuh nggak ngerti kalau bahasanya kan Jepangan semua tuh, tapi tuh yang komen banyak banget dan Isunnya bingung aja gitu. Roaming. Jadi Emang itu, bahasanya khusus Jepangan gitu. jadi itu awalnya ketika saya punya suatu keresahan gitu ya tentang dunia bahasa Jepang gitu awalnya. Dan kalau di stand up kan kita menyampaikan keresahan tuh. Tapi saya ngerasa keresahan ini nggak bisa saya sampaikan di stand up karena nggak akan ada yang relate juga gitu kan. Nah saya sampainya di situ. Oh di Instagram, di akun ini. Iya, yang ngejokes apa tentang Jepangan yang menurut saya jokes ini nih lucu nih, tapi nggak bisa saya bawain di stand up karena ya nggak akan ada yang paham gitu kan. Yang Saya paham lempar di ibu-ibu situ. gitu. Iya, yang pokoknya yang berhubungan dengan bahasa Jepang lah. Nah itu kebentuk sendiri algoritmanya. Oh awalnya mah sepi aja gitu, Awalnya biasa aja. sepi. Terus lama-lama ada yang mulai nge-share di situ, nyebar, dan Instagram mungkin udah ngebaca ya. Jadi oh akun ini nih mengincar peminatnya ini gitu. Jadi algoritmanya IG sendiri yang ketika awal-awal kan mulai masuk ke explore tuh. Nah itu mulai masuk ke orang-orang yang bukan follower tapi bisa nemu postingan saya, akhirnya nge-follow gitu-gitu. Pakai hashtag gitu nggak sih biasanya? Enggak ya? Nggak tahu sih, hashtag tuh katanya nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Iya rame banget, coba Beb Ira follow terus tapi nggak ngerti kayak hah? Nggak Apa ngerti. sih? Gitu. Iya saya juga kadang ngerasa aduh follower yang emang kenal saya, yang teman saya gitu ya. Kasian juga tiap hari di spam yang mereka nggak paham. Nggak apa-apa sih kayak gitu. Nggak masalah di kita, cuma kayak kitanya mau ikut nimbrung tuh kayaknya seru ini tuh sebenarnya, tapi nggak ngerti haho gitu kitanya. Kan pada komennya rame kayak yang ketawa-ketawaan apa gitu, cuma tetep Tidak paham bukan tidak kaum paham. kami berarti. Isun-isunnya emang nggak paham aja gitu tentang di Jepangan. Iya bahkan akun tersebut tuh ya sering diajak media partner sama event-event kampus. Oh gitu. Jadi kalau ada event kampus yang sastra Jepang gitu ya, mau bikin event tentang festival budaya Jepang misalnya, itu kadang pada ngehubungin buat jadi media partner. Udah sejauh itu boy. Di endorse gitu nggak dong? Enggak, kalau media partner mah cuma logonya MSJ ya, mahasiswa sastra Jepang, dipajang aja di ininya dia, di poster apa di segala macam. posternya. Emang ada logonya ya, Hud? Itu pun logo tuh nyontek sebenarnya. emang gak niat, emang gak konsep awalnya. Oh yang dijadiin itunya, yang jadiin avanya ya? Iya itu. Iya apa sih nih? Nyontek dari huruf MSG oh iya aja. MSG, tapi ada gitu-gitunya gitu. Iya ada logo anime Gintama. Saya ngikutin aja logonya kayak gitu. Terus dihujat nggak? Ini kok mirip sama ini? Enggak lah, orang Gintamanya aja suka nyontekin anime lain. Jadi enggak. Jadi kalau dicontek juga nggak masalah lah ya. Iya, jadi kalau dia marah, lu nyontek gua lah, ngaca lah. Lunya juga suka nyontek. Berarti selama ini seru-seru aja ya, Hud? Seru-seru aja. Menggeluti Jepangan ini. Iya, emang mungkin nemu passionnya di situ sekarang. Berarti buat teman-teman yang suka Jepangan, ikutin apa namanya jejaknya Huta. Maksudnya cobain aja dulu. Gitu kan. Banyak udah banyak sekarang. Coba misalnya bikin keresahan di sosmednya kalian Pokoknya kayak gitu atau apa curhat-curhat. Kalau TikTok saya nggak tahu ya. Kalau IG tuh algoritmanya yang penting kontennya konsisten tuh. Misalnya teman saya bahkan ada yang dia quotes doang, quotes bahasa Jepang tuh. Quotes tiap hari quotes. Quotes yang dia ciptain sendiri gitu. Enggak, ngambil quotes di anime misalnya di post. Sekarang udah 17.000 followernya. Yang penting konsisten aja sih. Nah, saya tuh sekarang lagi mikir nih, saya pengen konsisten di mana emangnya. Kayaknya ini enggak terbaca konsisten gitu oleh Instagram. Masih pertumbuhannya masih gitu lambat, ya. iya. Masih enggak ini. Enggak ini juga ya, enggak konsisten upload juga ya. Betul. Kalau upload sih cuma lama pertumbuhannya. Sehari itu paling nambah 4-3 gitu. Followersnya. Iya. Itu lama segitu. Itu lama, Boy. Isun gak ada yang follow. Ya Anda kan bukan akun konten.
Biasa aja. Tahu nggak istilah wibu dari mana? Nggak ngerti. Nggak ngerti kan Isan ya? taunya cuma wibu bau bawang. Maafin, Isan kan taunya cuma gitu di Twitter juga kan, wibu bau bawang gitu. Apaan nggak tahu. Istilah wibu tuh populer antara 2012-an kalau nggak salah ya. Dulu tuh itu hinaan buat Untuk orang-orang yang sok Jepang. yang yang dia dandanannya kayak orang Jepang, padahal bukan orang Jepang ya, yang sok-sok ngomong bahasa Jepang, tapi namanya bahasa itu akan bergeser maknanya ketika banyak orang menyepakati makna yang lain gitu. Nah, mungkin karena ya misalnya gampangnya kirik juga kan kasar kan sebenarnya, tapi lama-lama itu jadi bahasa yang menunjukkan keakraban. Nah, wibu tuh sama kayak gitu, awalnya hinaan. Awalnya hinaan dan sekarang mungkin karena orang yang dihina, ya udahlah, iya saya wibu gitu kan. Jadi sekarang malah jadi sapaan yang akrab gitu. Iya, wibu tuh orang yang suka Jepangan gitu kan, Iya. suka anime-anime kayak gitu. Dulu tuh istilahnya otaku. Otaku. Sekarang jadi istilahnya wibu. Terus kenapa sih kayak image-nya wibu tuh jelek aja gitu? Jelek. Nggak tahu. Isan kan emang nggak ngerti aneh-aneh Jepangan gitu. Jadi kan cuma baca yang di timeline Twitter suka nongol gitu. Ih, dasar wibu gitu-gitu tuh kayak emangnya wibu tuh kenapa gitu? Kenapa diledekin gitu? Aneh ya. Aneh-aneh sih. Emang aneh. Ya gimana ya karena mungkin budaya Jepang yang diminati oleh wibu yang aneh-aneh mungkin ya. Contohnya apa sih mereka tuh ngelakuin apa gitu? Bantal guling tapi gambarnya karakter anime. Oh iya, yang dipeluk-pelukin gitu. Iya. Itu kan waduh ya. Itu kan waduh ya. Itu kayak kan waduh. halu banget gitu ya. Halu banget. Halu gitu kan, dipeluk-pelukin kayak gitu. Iya. Terus apa lagi keanehan wibu? Wibu nggak apa-apa lah Utami cerita keanehan wibu gitu. Kan yang ngerti di Jepangan, Isen nggak ngerti, nanti salah. Terus dihujat wibu, Kik. Nanti ini kolom komentar episode kita yang penting rame. Isinya podcast apa ini ngejek-ngejek wibu kayak gitu, ngejek-ngejek. Enggak. Bahasa tuh netral sih sebenarnya. Yang bikin positif atau negatif kan kita yang makainya gitu. Jadi benar. Ya, wibu awalnya hinaan intinya mah. Cuma sekarang jadi lebih ke identitas orang yang suka di Jepangan gitu. Nonton anime dikit tuh wibu gitu. Emang orang pada nyebut diri saya wibu nih gitu? Banyak. Yang istilahnya mungkin bahasa gampangnya berdamai ya. Padahal ya daripada diledek orang mending ngeledek diri duluan gitu. Jadi kalau kamu wibu ya enggak harusnya gitu aja ya, Hub, enggak usah ngaku. Saya mah iyain aja dah. biar cepet. Oh iya, emang aneh juga sih rasanya. Tapi justru kewibuan saya tuh berkurang setelah ke Jepang. Setelah melihat langsung di Jepang tuh gimana, justru jadi nggak terlalu fanatik sama Jepang gitu. Kita kan ngerasa wah orang Jepang nih kerjanya rajin-rajin nih, terus kerjanya bagus. Padahal ya ada aja yang males mah. Nggak semuanya gitu ya. Ada malah di tempat saya kerja dulu ya, ada satu orang yang dibully. Orang Jepang nih pekerja dibully sama pekerja-pekerja yang lain gitu kan. Dibulinya itu ya kasar, dia ditendang apa segala macem. Oh, nggak cuma omongan. Gak cuma omongan. Ya saya kan simpati ya. Tapi suatu hari saya kerja bareng dia, saya jadi ngerti kenapa orang-orang bully dia gitu. Saya pun ikut membuli. Iya. Ada orang Jepang seperti itu. Kalau malam yang nerobos lampu merah sama aja. Oh ada juga yang kayak gitu. Iya, jadi saya di situ berkesimpulan manusia di mana aja sama gitu. Ada yang baik, ada yang enggak. Kalau emang udah kelakuannya minus ya minus aja, mau di negara manapun gitu ya, Hud. Jadi buat teman-teman yang wibu saya sarankan pergi Romusa ke Jepang lah. supaya sadar. Seperti saya gitu ya. Jepang tidak semantap itu kok. Bahkan Jepang tuh sekarang terancam punah. Masa iya sih, Hud? Karena orang-orangnya tuh malas berkembang biak. Oh, jadi gitu-gitu aja. Iya, malas. Monoton. Bukan monoton, malas bikin anak, malas nikah, malas bikin anak gitu. Malas jadi udah orangnya segitu-gitu aja, pada meninggal aja. Iya, usia pernikahan tuh malah udah 40 baru nikah, itu wajar di sana. Justru kita di sini yang 20-an nikah itu kecepetan. Aneh menurut mereka ya. Iya. Bahkan kalau di anime kan misalnya Naruto tuh nikah muda, itu tuh sebenarnya kampanye supaya orang Jepang ayo nikah gitu. Kayak Naruto. Iya. Ya kalau
Ayo nikah kayak Naruto sama siapa? Hinata. Iya. Ya bener ya isunya. Gak bego-bego banget. Itu tuh kampanye itu sebenarnya, masih tapi jadi campaign juga. tetap orang Jepang tuh ngerasa ketika dia menikah ya, kebanyakan ya, nggak semua, ketika dia menikah tuh kebebasannya hilang gitu. Bahkan ada peribahasa kayak gini di Jepang tuh, bukan peribahasa sih, semacam kutipan lah. Kirain mau pantun anjir. Tidak ada. Ada kutipan di Jepang tuh katanya hidup wanita tuh dimulai ketika dia menikah, sedangkan hidup laki-laki berakhir ketika dia menikah gitu. Itu Jadi- bahasa Jepangnya gimana? Wah ya. Emang ya paham. Emangnya kalau saya bilang Enggak, tapi nanti juga bakal akhir-akhirnya ada bahasa Jepang lah, quotes terakhirnya tuh bahasa Jepang ya, siapin ya. Onnano jin sewa kekong shitekara hajimaru. Otoko no jin sewa kekong shitekara owaru. Itu yang tadi. Tidak paham kan? Nanti kan Isal yang tugasnya. Ira cari bahasa Jepangnya, Beb, terus di bawah sini tuh. Ntar kontekan Subtitle ya. sama Hutam. Ya kayak gini bukan. Emang apa ya? Ya mungkin karena nganggap keluarga tuh beban ya, jadi nggak pada mau nikah. Jadi pada single semuanya di sana ya. Pokoknya tadi terancam Kebanyakan. punah. Kata apa? Peneliti itu prediksinya sekitar 50 tahunan lagi. Kalau kayak gini terus ya, kecuali nanti ada perubahan. Ayo kita beranak, ayo. Iya, terus Naruto-nya ngomong gitu di depan gitu. Pasti nggak jelas. Kenapa ada Naruto-nya? Kan Naruto, Oh, ayo nikah, kampanye. kampanye yang tadi, ayo nikah kayak saya gitu. Tapi pakai icon Naruto. Bahkan sekarang ada anime yang lagi populer tuh Spy Family judulnya. Spy apa? Family ya? Nggak Spy tahu, Family. Isanu. Enggak, dibacanya apa sih? Family apa sih? Oh, family. Iya, Spy Family itu anak kecilnya lucu banget gitu. Sampai-sampai kalau nggak salah pejabat di Jepang bilang kalau mau, kan namanya Anya ya, kalau mau punya anak lucu kayak Anya, ayo beranak kayak gitu tuh. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitunya. Ayo beranak. Terus mereka tetap nggak bergeming gitu. Ya susah ya ngerubah suatu mindset yang udah populer ya. Udah mengerak juga kan Iya. di kepala mereka gitu. Kalau di Indonesia kan kita nggak usah disuruh juga sudah beranak. Udah berceceran nggak sih? Kembang biak. Malah belum waktunya udah pada beranak. Terus pada Sampai ada dihilangkan. yang anaknya belasan gitu kan. Banyak anak, banyak AdSense. Kan banyak rezeki Hud. Nah jadi AdSense kan rezeki. iya salah sih, satunya. iya buat konten ya, konten kembar bersebelas gitu kan. Ya berkat bahasa Jepang juga saya jadi lebih aware juga ke bahasa gitu. Kayak fenomena sekarang kan ya mungkin udah mulai agak adem ya, tapi sebelumnya memang lagi naik banget. Itu bahasa Jaksel. Yang literally gitu. Literally. Nah, bahasa itu kan tadi juga saya sempat bilang bahasa itu kan sebenarnya hasil kesepakatan. Baik itu secara langsung ataupun gak langsung gitu kan. Nah, kesepakatan ini yang kadang merubah makna awal dari bahasa itu sendiri gitu. Contohnya literally. Gimana sih ngomongnya gimana sih? Iya, Literally. nanti sen anak Cirebon Hud. Literally gitu, nggak tahu literally. Literally kan itu sebenarnya artinya secara harfiah ya. Tapi di pergaulan bahasa Jaksel tuh kayak artinya tuh yang bener-bener gitu. Dia tuh literally marah banget sama gue gitu. Padahal literally itu secara harfiah, jadi fungsinya itu mendenotasikan konotasi. Harusnya gitu ya. Hud. Iya, konotasi itu misalnya apa ya? Tangan panjang. Tangan panjang kan maling ya, pencuri ya. Panjang tangan bukan sih Hud? Iya, panjang tangan. Panjang tangan kan pencuri ya. Maling. Nah, ketika Ira lihat orang yang tangannya panjang, panjang tangan, literally panjang tangan gitu. Nah, itu baru bener yang kayak gitu. Oh, harusnya kayak gitu. Saya sempat ragu nih apakah literal ini emang secara harfiah atau bener-bener. Saya tuh sampai searching dan saya nemu kontennya ada yang bikin bulenya langsung, yang mengoreksi itu gitu. Salah gitu ya penggunaannya gitu kan. Iya. Kalau di Jaksel itu. Nah, kita bisa tuh bikin bahasa, maksudnya bahasa kan hasil kesepakatan, asal banyak orang menyepakati ya Jadinya jadi ini ya. nanti jadi sebuah bahasa gitu. Kayak tadi wibu bau bawang kan itu kan dimulai oleh Eric Olim ya, tahu nggak? Nggak tahu ya. Tahu Eric Olimnya, Nah, cuma awal-awalnya Nah nggak tahu. itu kan dia yang mulai tuh bilang wibu bau bawang. Awalnya hinaan, tapi karena ya udahlah emang kita bau bawang gitu.
di suatu event boy, wibu-wibu pada Kumpul. loncat-loncat keliling, wibu bau bawang malah bangga malah gitu. ngomong. malah ngomong Malah jadi ini yel-yel. malah jadi yel-yel. Malah jadi yel-yel. Ya jadi seperti itu bahasa tuh. Istilah yang lain yang misalnya artinya udah melenceng ya, istilah viral. Viral itu sebenarnya sesuatu yang diikuti oleh orang banyak. Misalnya kalau dulu tuh ada Ice Bucket Challenge, tahu ya? Yang dibanjurin. Ketika orang lain ikut-ikutan bikin video challenge tersebut, nah itu baru namanya viral. Kalau cuma nyebar dan populer itu istilahnya trending. Makanya di YouTube kan ada trending kan, video trending kan, bukan video viral. Tapi ya saya pun karena orang di sini pahamnya viral itu nyebar kemana-mana gitu kan. Ya udah saya juga itu video yang viral tuh gitu ya. Iya. Padahal kalau belum banyak yang ngikutin kelakuannya gimana atau apa yang dilakukan ya trending aja sebenarnya, Trending aja. bukan viral. gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa yang maknanya bergeser lah. Iya, melenceng. Enggak melenceng sih, bergeser ya benar. Bergeser. Tapi orang-orang udah memakluminya gitu ya, Hud. Iya. Lagu Jepang favorit Ira apa? Enggak, kenapa nyanyi? Gak apa-apa sih, Hud. Ini Oh, penutup terakhir. Enggak pede saya nyanyi. Astagfirullah, nyanyi baik. Udah terakhir buat teman-teman ngopi pasti nih, ada sepatah dua patah kata apa gitu atau quotes Jepang yang Ira favoritin. Oh, Ngomong quotes ke Jepang kamera. favorit ada. Quotes Iya. Jepang favorit ada. So, yang memotivasi, Hud, jangan yang aneh-aneh. Memotivasi dong. Soalnya sih udah Memotivasi udah dong. sanksi aja gitu sama Ira, quotesnya apaan nih. Cepat ke situ ke kamera ngomong. Apa ya? Nggak tahu. Yang favorit ya, yang favorit ya. Utsukushi Saigo Kazari Tsukeru Himagaru Nara Saigo Made Utsukushi Ikyo Janai ka. Oke. Terus dia, Bagus kan? iya, keren. Itu artinya Aja sekalian. daripada kita bukan gitu. Bila kita punya waktu untuk menghias akhir yang indah, bukankah lebih baik kita hidup dengan indah sampai akhir gitu. Keren. Paham nggak? Sedikit. Makanya banyak kan Mau orang dijelasin juga. iya, Sob. bahkan kan banyak orang yang demi ending yang bagus nih, demi akhir yang indah dia berusaha keras apa segala macam sampai dia tuh lupa untuk menikmati Prosesnya itu. hidup dia yang hidupnya. sedang dia jalani gitu. Hidup proses hidupnya. Iya. Sedangkan bukankah lebih baik hidup dengan indah sampai akhir gitu. Jadi ya udah nikmatin aja sambil berusaha sambil apa segala macam. Oke, sip. Semangat tuh Tam, semoga sukses nanti istrinya lahirannya sehat-sehat semuanya, ibu dan anaknya. Iya, terima kasih. Dan terakhir Hutam nih mau nyanyi loh guys. Shizumu yo ni tokete yuku yo ni tudung tung tung tudung tung tung tung. Udah. Emang ada tudung-tung-tungnya? Itu Ada. musiknya. Musiknya. Oke, cukup. Tuh kan itu suara Hutam. Makasih Hutam. Iya, Sekian terima Ngopi kasih, Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Pasti